Ya, baik Bapak. Di sini saya mau mewawancara mengenai Barong Ider Bumi. Oh, sebelumnya mau minta nama lengkapnya siapa? Nama saya Tahyat. Tahiyat, Pak Tahiyat. Tahyat, ya. Tahyat Sudah. Kemiren, ya. Tahyat Kemiren, Glagah Banyuwangi. Berarti Bapak Tahiyat ini asalnya dari Kemiren ini. Asli. Desa Kemiren. Iya. Gini Pak, kan di Kemiren kan ada Ider Bumi, Iya. ada barongnya. Iya, betul. Nah, apa barong itu ada kayak nama atau filosofi tersendiri? Oh, kalau barong itu memang yang punya rawatan, itu ada yang rawati. Kalau cerita tentang sejarah barong itu sendiri, tapi tidak apa-apa, ada namanya Jaripah. Jaripah itu yang punya rawatan barong itu namanya Jaripah, cewek. Itu ya, yang punya suatu saat hilang, barong itu hilang, tahu-tahu minum sajeng. Sajeng itu air nau, legen. Barong ini bisa terbang. Sampai-sampai dikatakan oleh Paman Iris itu yang ngiris, yang ambil legen itu dari pohon aren, itu nanti keluar legen, itu kok hilang terus, kok habis, ternyata diminum oleh sunar udara. Sunar udara itu, sinar udara, bisa terbang barong ini pertamanya itu. Minum legen yang ada di wadah guntang itu, namanya guntang. Gitu. Terus dijaring, ternyata setelah dijaring itu kok berupa hewan membesar, ternyata barong itu. Itu pertama, itu untuk cerita barongnya. Tapi kalau masalah Ider Bumi itu sendiri. Ider Bumi itu dulunya itu menunjukkan keberhasilan pembabatan alas pertama di desa Kemiren ini. Orang yang pertama masuk itu disebut Buyut Cili, Ider Bumi itu. Dan itu harus dirayakan setiap tahun sekali pada tanggal 2 Syawal. 2 Syawal itu hari raya 2 hari. Oh, hari raya Rutin. Kedua. Apabila dilanggar, itu ada yang meninggal. Salah satu dari anggota kesenian barong itu ada yang meninggal. Dan itu bukan mitos. Ya dicoba meninggal apa enggak. Sudah berkali-kali, kalau 1-2 kali aja meninggal, mungkin kebetulan. Berkali-kali, lebih dari 3, 4, 5 kali itu, kalau mungkin ada hujan, ini hari raya 2 hari, nggak usah Ider Bumi, dah. Itu dapat 3 hari, salah satu keluarga dari anggota kesenian barong itu ada yang meninggal. Itu tentang Ider Bumi, selamatan Ider Buminya. Apa yang terjadi di Ider Bumi ini, keberhasilan Buyut Cili dari Kemiren Timur sampai Kemiren Barat itu dalam menaklukkan buto yang ada di alas ini. Dan jin, saat memasuki alas Kemiren ini, Buyut Cili itu bisa menaklukkan buto, bisa menaklukkan jin. Jadi dalam arak-arakan Ider Bumi pada hari raya 2 hari itu, kalau orang nonton dengan kasat mata kepala ini mata telanjang, orang aja yang baris di pinggir itu orang ada Pak RT, ada barisan orang-orang. Tapi kalau yang melihat dengan menggunakan mata hati, mata batin, di pinggir jalan itu dipenuhi oleh buto. Buto itu badannya besar, liar. Itu ditaklukkan oleh Buyut Cili itu. Juga ada jin.
jin-jin itu ikut berbaris di sana. Boyo Cili ada di depan, ada barongnya itu. Ini di belakang di jalan itu sepanjang jalan buto itu ada jin jare wong kemiren, jin-jinan. Ya, jin itu bisa ditaklukkan juga oleh Boyo Cili. Itu dari Kemiren Timur, kawasan desa adat Using itu sampai barat di rumahnya Pak Iwan sana itu. Kenapa di sana? Jalannya Boyo Cili ke sana memang, terus ke utara. Tapi arak-arak leader buminya cukup nyampe di rumahnya Pak Iwan itu saja. Terus kembali lagi ke timur gitu. Jadi kenapa? Satu, selain kalau dilanggar itu ada yang meninggal, banyak yang sakit. Dari warga Kemiren. Warga Kemiren itu. Jadi daripada banyak yang sakit, dilakukan arak-arakan leader bumi. Itu begitu. Terus nanti kalau sakitnya gimana? Ini pada Syawal kan? Pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, haji. Nanti haji ini ada cerita sendiri tentang tumpeng sewu gitu. Oh, ada mepe kasur, ada tumpeng sewu gitu. Untuk sekarang, untuk yang leader bumi, ini cerita pembabatan tanah pertama di desa Kemiren yang merupakan alas dari aren. Alas aren ini dulu, alas aren, ada orang deres aren, ya. Paman Iris namanya itu, yang mencari ini buah kolang kaling, terus ada dipotong, ada naunya, ada nau, air nau. Oh iya. Legen itu di tempatnya ini kan namanya gontang. Gontang itu dari bambu yang di ruas-ruasnya itu sudah dilubangi untuk tempatnya ini. Tempatnya nau. Kok ndak penuh-penuh nau ini gitu. Oh, berarti nggak pernah diganti. Bukan ndak pernah diganti. Diminum, dihisap oleh Si barong tadi itu sampai barong itu dulu bisa miber gini, dikatakan sunar udara, seperti sinar ada di udara. Itu bisa minum nau. Sampai Paman Iris yang ada di hutan aren ini, kaget, bingung sampai ditunggoni, ternyata ada makhluk seperti kupu tapi tidak kupu, aneh gitu. Telah dijaring, tapi jaringnya bukan jaring modern seperti sekarang. Jaringnya jaring pakai bambu, dibuatkan jaring itu. Setelah kena terjaring, ternyata bukan kupu lagi. Membesar, bentuknya barong itu. Oh, ternyata barong ini sunar udara. Sinar di udara, seperti kilat, sinar di udara bisa minum. Terus dimiliki oleh Paman Iris itu. Tadi yang cerita pendahuluan awal tadi itu, ini kembali ke sana. Oh, berarti, oh iya. Terus dicari yang punya, Jak Ripah ini yang punya. Wah, itu barong saya. Oh enggak, ini saya yang nangkap, tapi itu milik saya. Terus adu kesaktian antara Jak Ripah dengan Paman Iris itu. Kadung ira bisa ngalahkan isun gitu ya. Kalau kamu bisa mengalahkan saya mau jadi, sampai terjadi ada kisah cintanya di situ. Oh. Paman Iris lancing, Jak Ripah perawan, merebutkan barong. Ternyata di situ ada terselip. Paman Iris seneng ke Jak Ripah gitu. Terus akhirnya tetap tidak bisa, sama-sama sakti ini. Paman Iris sakti, Jak Ripah juga sakti, yang punya barong ini. Tapi berhasil dikalahkan oleh Jak Ripah Paman Iris itu. Dengan cara kalah, tapi masih hidup lagi Paman Irisnya itu. Kalau kamu
bisa memukul pipi saya, bisa menampar pipi saya dengan tangan kanan, maka saya akan kalah. Gimana? Nampar pakai tangan kanan, apa begini? Tidak. Ternyata namparnya itu dari belakang. Oh, Jaripahnya itu menamparnya dari belakang, merangkul. Kalau dari belakang gini kan pakai tangan kanannya dari belakang begini. Jadi Paman Iris itu ya jaripah ada di sini, jaripah di belakang, Paman Iris di depan. Ada di pipinya Paman Iris yang kanan. Jadi Paman Iris itu meninggalnya Jaripah. ada di pangkuannya Jaripah begini. Itu sudah senang katanya. Itu cerita seperti itu. Pernah terjadi, ini hanya sekedar mungkin tambahan untuk pembuktian. Bu Wilis bersama keluarga mungkin tiga hari raya yang lalu, tiga lebaranan yang lalu, saudaranya itu bertujuan mau ke Kemarang, warung Kemarang, ada Ider Bumi, berhenti di pinggir jalan. Mobil Alphard itu, bawa Alphard itu dibuka kacanya. Saat itu Ider Bumi, kok tahu-tahu mumet, dikasih ada sembur otek-oteknya itu, beras kuningnya itu kan ada uangnya. Ada uangnya. Jadi ke penonton itu dia dilempar-lemparkan gini. Masuk ke mobil Alphard itu, yang ada di mobil ini langsung begini. Langsung kesurupan. Oh, kesurupan. Kesurupan itu tapi masih bisa melihat lagi begini. Yang dilihat yang saya ceritakan tadi. Dan uang yang dimasukkan itu dapat 3.500. 3.500. Di Kemiran saat itu padam listrik. Kan menjelang maghrib itu Ider Bumi. Oh iya. Dia terus ke Kemarang, di Kemarang. Oh, begini terus. Yang kesurupan, setengah kesurupan tadi. Nyampe di rumah, diajak ke rumah Pak Tayat aja sama Bu Wilis itu. Terus lihat saya begini. Sampean tadi lihat Buto ya di pinggir jalan. Iya, Buto. Gitu. Banyak orang hitam, matanya sepertinya merah. Buto itu tarian Buto seperti itu. Tapi hitam besar-besar. Itu kan kecil-kecil Buto itu. Iya, ngelihat ke saya. Ke dalam mobil itu katanya begini. Oh, begitu. Jadi takut itu. Terus ini caranya sampai nanti muntah. Kalau udah muntah udah enak. Setelah saya pijat muntah. Muntahnya ini bau wangi. Muntah biasanya kan bau makanan, bau aroma makanan. Diterangi oleh pakai HP gini karena padam ada di rumah sana oleh anaknya, saudara-saudaranya. Kok mambu wangi, kok mambu kembang kirim, iku kembang wong ninggal. Iku kembang yang dipakai di Buyut Cili itu. Itu Buyut Cili menyebarkan aroma wangi itu ke barat itu. Buto, jin itu senengannya wangi-wangi itu. Nanti kalau sudah itu keluar, muntahnya keluar, sampean sehat. Terus gimana? Alhamdulillah saya sudah sehat. Anehnya lagi, pemadaman dia itu ngambil uang untuk nyareni saya pijet itu, ngambil uang di dompetnya, diberikan saya 350.000. Itu ngawur itu ngambilnya 350.000. Yang disemburkan ke dalam mobil tadi 3.500. Kok bisa begini ya gitu katanya. Itulah apa mitos, apa cerita hayal. Kalau di masyarakat desa Kemiran meyakini ya orang kehidupan nyata ini memang menggunakan akal. Tapi aslinya kehidupan itu tidak diakal-akali. Kehidupan itu tidak diakal-akali. Kenyataan harus yakin gaib itu ada gitu. Gaib itu memang ada yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu gitu. Ya. Kalau tidak ada, itu berarti orang itu tidak aman tuh bila
beriman pada yang gaibnya itu berkurang. Tapi kalau ya ada, jin ada, buto ada, ini ya tapi biarkan dah ada di dunia mereka gitu aja. Itu cerita tentang Iter Bumi. Ada lagi? Awal mula Iter Bumi. Ya. Berarti kan ini apa? Kalau yang barongnya itu berarti udah ada lama dari itu kan dulu kan barongnya yang rawat dari Jak Ripah. Iya, Jaripah. Nah, terus gimana apa kayak pewarisannya sampai bisa sampai saat ini? Warisannya itu dari dulu yang ikut seni barong, kesenian barong itu. Sejak tahun kalau kesenian barong sekarang ada tahunnya 1908 mungkin. Insya Allah kalau tidak keliru itu. Sebelumnya itu ya secara turun-temurun tadi itu yang ikut kesenian barong ini nanti ada yang mimpi kesurupan begitu. Siapa yang dikasih pewaris penerus barong ini gitu. Kalau barong yang sekarang kurang begitu sakral, kurang sakti. Ceritanya ya orang-orang yang sudah meninggal dulu Mbah Buyut itu barong itu terbang. Pitik-pitikan itu terbang. Pitik-pitikan yang ada sayapnya itu semua terbang. Ceritanya Mbah lucu. Lakone itu temanya yang dipakai itu ada Paman Tani ada. Kalau sekarang enggak, hanya satu itu aja. Itu kalau sudah lakon tani itu semua itu kesurupan. Ayam yang jadi pitik-pitikan kesurupan jadi bisa miber gini, bisa terbang gitu. Dulu. Ya, itu terus ini ke siapa ya kesenian barong ini penerusnya? Itu ada yang mimpi. Tapi yang mimpi bukan dirinya sendiri. Orang lain diwariskan ke kamu. Gitu. Iya tah. Iya, ya kebetulan dapat berapa hari terus itu nerima. Sampai sekarang begitu. Berarti masih lewat mimpi. Lewat mimpi. Kalau yang menerima langsung yang gaib itu tidak bisa, maksudnya menerima informasi gaib itu secara sadar tidak bisa. Informasi gaib itu dimasukkan saat tidur. Itu ada yang bisa walaupun sadar begini menerima informasi gaib itu ada yang bisa gitu. Jadi pewarisannya gitu dari kesenian barong, dari Jak Ripah, terus ke siapa? Ono gendrunge barong. Jak Ripah kan gendrunge barong itu. Yang ngudang barong itu namanya Jak Ripah. Iya. Enggak terus pemilik kesenian barong ini siapa itu ada yang ditunjuk. Itu tunjuk lewat mimpi. Warisannya gitu dari Jak Ripah. Ada lagi? Kalau kan semisal mau ada Iter Bumi barong. Ya. Barong. Nah, itu pemain barongnya apa ada kayak persyaratan tertentu untuk bisa? Pemain barong itu yang pegang gamelannya. Dari pemain barong, grup anggota barong ini harus turut dalam Iter Bumi itu. Ada yang pegang ketuke, ada yang pegang nabuh gong, ada yang ikut pikul gong, ada yang ngendang gitu. Dulu saya masih kecil, Iter Bumi itu hanya barong, pengendang, yang pegang ketuk ini 2 orang, gong, dan yang mikul, ada yang pegang kecrek itu lagi. Iya. Gitu. Jadi hanya itu, dulu saya masih kecil, hari raya 2 hari, wah kok Iter Bumi mangkat gitu. Kalau sekarang dikerahkan mulai dari kepala desa, Pak RT, Pak RW, RT, itu ikut semuanya.
Itu gitu sekarang. Kalau dulu hanya anggota barong aja. Berarti ada sanggarnya buat itu tadi yang main gamelan. Iya, ada kono wetan di Kemiren Wetan sana itu Umyai Biarong. Rumahnya. Iya, Umyai. Berarti cuma satu di sana aja. Wah, Biarong Kemiren ini anak-anak, Anak-anak. tidak bertelur. Biarong Kemiren, ono biarong tuwek, biarong lancing, anaknya lancing ambil ono biarong cilik. Oh alah, berarti ada. Alah, tiwara.